warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Nindasari dengan nomor NIM 18722500066 dari semester 1 Pendidikan Ekonomi di Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas UTS dengan mata kuliah pengantar ekonomi dan dosen pengampu Ibu Nadia Rista, SPD, MPD, E. Perekonomian di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indriawati mengatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia tahun 2023 optimis namun tetap waspada. Hal itu karena tahun 2023 dikatakan Menteri Keuangan memiliki tantangan ekonomi yang berada dari tahun sebelumnya, terutama dari kendala sisi suplai akibat dampak pandemi maupun karena terjadinya perang dan geopolitik. Sementara dari sisi demandnya terus bertambah sehingga menyebabkan kompleksitas. Bagaimana keadaan ekonomi Indonesia saat ini? Dapat disimpulkan ekonomi di Indonesia berdasarkan fakta saat ini semakin membaik karena adanya rancangan kebijakan dari pemerintah. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi PDB sebesar 3,69% sepanjang tahun 2021, lebih tinggi dibanding tahun 2020 yang sempat mengalami kontraksi. Sikap yang harus diterapkan dalam menyikapi keberagaman ekonomi. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati kegiatan ekonomi atau pekerjaan yang dilakukan orang lain. Kedua, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positifnya untuk mencapai keberhasilan. Ketiga, menumbuhkan sikap persaingan usaha yang sehat antara pelaku kegiatan ekonomi. Keempat, bermain dengan teman tanpa membeda-bedakan tingkat ekonomi dan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya. Kelima, tidak menghina dan merendahkan teman yang memiliki tingkat ekonomi rendah. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain menerapkan kebijakan pinjaman nasional, menetapkan pembentukan planning board, membentukkan Kasino Plan, reformasi struktural di sektor perbankan, melakukan penyehatan sistem perbankan, restrukturisasi utang luar negeri. Upaya kita untuk mempersiapkan perekonomian di tahun 2023 memaksimalkan tabungan, susunan rencana anggaran, meminimalisir tagihan bulanan, memanfaatkan voucher dan aset non-tunai, melunasi utang dan kredit, cari pekerjaan sampingan, cek polis asuransi, menyimpan stok makanan. Outsourcing adalah proses penyerahan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga melalui perjanjian. Outsource adalah pihak orang ketiga atau perusahaan yang menyediakan jasa borongan pekerjaan atau menyediakan tenaga kerja. Adapun contoh pekerjaan outsourcing antara lain operator call center, petugas kebersihan, pemborong pekerjaan tambang, transportasi catering, petugas keamanan dan sebagainya. Outsourcing bagi perusahaan. Dengan begitu perusahaan akan lebih fokus pada sumber daya lain untuk meningkatkan definisi dan meningkatkan daya saing sehingga produksi dapat dilakukan dengan lebih sederhana dalam waktu yang lebih singkat sekaligus mengurangi biaya operasional. Kelemahan outsourcing bagi perusahaan, pelanggan tidak memahami seluk-beluk perusahaan, terdapat resiko di mana informasi rahasia perusahaan diketahui pihak luar karena sifatnya eksternal. Tidak menyadari pentingnya hal ini. Jika terlalu bergantungan pada outsourcing, maka biaya kebutuhan uang akan lebih tinggi. Sekian paparan tugas UTS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.